Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ridho Fahrahman. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah fenomena teknologi yang belakangan ini semakin ramai dibicarakan, yaitu deepfake. Sebuah teknologi yang di satu sisi terlihat mengagumkan, tetapi di sisi lain membawa ancaman yang sangat serius bagi kehidupan digital kita. Kita hidup di zaman di mana bukti visual seperti foto dan video selalu dianggap sebagai kebenaran. Kalau ada rekaman video, biasanya seseorang langsung percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Namun, di era digital sekarang, anggapan itu tidak lagi sepenuhnya aman. Teknologi deepfake memungkinkan seseorang membuat video palsu, seolah-olah seorang melakukan atau mengatakan sesuatu. Padahal itu tidak pernah terjadi. Inilah yang membuat kita harus waspada. Sebelumnya, apa sebenarnya deepfake itu? Deepfake adalah video, gambar, atau audio palsu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini bekerja dengan machine learning, yaitu proses di mana komputer belajar dari ribuan atau jutaan contoh wajah, gerakan, dan suara seseorang. Setelah mempelajarinya, AI mampu meniru wajah atau suara tersebut dan menempelkannya ke wajah orang lain dalam video. Proses ini disebut face swapping. Hasilnya, sebuah video yang terlihat sangat meyakinkan, bahkan orang awam sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sekilas, teknologi ini mungkin terdengar keren atau menghibur. Memang ada sisi positifnya, misalnya untuk film, animasi, atau keperluan kreatif lainnya. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Bayangkan, jika wajahmu dipasang dalam video yang tidak pernah kamu buat, atau suaramu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu ucapkan. Reputasi bisa rusak dalam hitungan detik. Deepfake juga sering digunakan untuk yang pertama, cyberbullying, yang kedua, penyebaran hoax, yang ketiga, penipuan identitas, yang keempat, pemerasan, yang kelima, menjatuhkan nama baik seseorang, and the last one, bahkan mengganggu stabilitas politik. Yang paling bahaya adalah runtuhnya rasa percaya jika semua video bisa dipalsukan. Bagaimana kita bisa tahu mana yang benar? Selain berdampak pada individu, deepfake juga telah menimbulkan kekacauan dalam dunia nyata. Misalnya, pada tahun 2023, beredar video seorang politisi terkenal yang terlihat memberikan pernyataan kontroversial. Videonya viral dalam hitungan jam, memicu kemarahan publik. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata video tersebut sepenuhnya palsu, hasil manipulasi deepfake yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan reputasinya. Ada juga kasus seorang CEO perusahaan yang suaranya dipalsukan menggunakan teknologi deepfake. Penipu meniru suaranya dengan sangat akurat dan menelpon pihak bank, meminta transfer dana jutaan dolar. Karena suaranya terdengar persis seperti asli, bank pun mempercayainya dan melakukan transfer. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman deepfake terhadap keamanan finansial. Tidak hanya itu, banyak selebriti menjadi korban ketika wajah mereka ditempelkan ke video yang tidak pantas. Walaupun mereka tidak pernah melakukan hal tersebut, kerusakan reputasi mereka nyata dan seringkali sudah dipulihkan. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa deepfake bukan lagi teknologi hiburan. Ini ancaman nyata yang bisa merusak identitas, reputasi, dan bahkan stabilitas sosial. Sekarang, coba bayangkan hal ini. Suatu hari, sebuah video tentang kamu beredar. Teman-temanmu melihatnya, keluargamu melihatnya, dan semua orang mempercayainya. Padahal, kamu tidak pernah membuat video itu. Kamu membantah, tetapi mereka tidak percaya karena videonya terlihat 100% asli. Ketakutan seperti inilah yang harus kita waspadai. Tanpa kesadaran digital, deepfake dapat mengancam privasi dan masa depan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama,
tingkatkan literasi digital. Kita harus sadar bahwa tidak semua yang viral itu benar. Jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Yang kedua, periksa sumber informasi. Sebelum menyimpulkan sesuatu, carilah verifikasi dari media resmi atau pihak berwenang. Yang ketiga, gunakan teknologi pendeteksi deepfake yang sudah mulai dikembangkan. Dan yang keempat, dorong adanya regulasi yang jelas terkait penyalahgunaan deepfake agar pelakunya dapat ditindak secara hukum. Dan yang paling penting, kita sebagai pelajar harus menjadi pengguna internet yang bijak. Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari penyebar hoax. Bagaimana kita bisa merasa aman jika video yang kita lihat tidak lagi bisa dipercaya? Dan sebagai generasi muda, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari penyalahgunaan deepfake? Itulah pembahasan mengenai deepfake, teknologi yang memukau tetapi sekaligus mengancam. Semoga orasi ini membuat kita lebih sadar dan lebih bijak dalam menggunakan media digital. Terima kasih sudah menonton. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.